biaya material. Hari ini anggaran tenaga kerja langsung, kita lanjutkan nanti dengan biaya operasional pabrik. Ketiganya merupakan komponen dari harga pokok produksi. Ya, tenaga kerja langsung itu hanya terlibat dalam proses produksi di departemen produksi, dan ada tenaga kerja yang tidak langsung terlibat dalam proses produksi. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam proses produksi dan mudah dihubungkan dengan outputnya. Nah ini ya, mudah dihubungkan dengan outputnya. Ya kan, karena kalau tidak mudah dihubungkan dengan outputnya berarti tenaga kerja tidak langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung itu tidak mudah dihubungkan dengan outputnya. Nah, misalnya supervisor di bagian produksi itu kan tidak langsung ya. Yang langsung kan adalah karyawan produksi yang memang benar-benar dia terlibat dalam proses produksi. Nah, perbedaan kedua biaya tersebut adalah bahwa biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja pada bagian produksi yang mudah dihubungkan dengan outputnya. Nah, biaya tersebut bersifat variabel, artinya perubahannya itu proporsional dengan produksinya ya. Nah, biaya ini direncanakan dalam anggaran tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja pada bagian produksi, tapi sulit dihubungkan dengan outputnya. Jadi sama-sama di bagian produksi, yang satunya mudah dihubungkan dengan outputnya, ya, karena keterlibatan dia langsung. Sementara di biaya tenaga kerja langsung adalah ya, sama-sama bagian produksi, tapi tidak susah dihubungkan dengan outputnya. Nah, biaya ini bersifat tetap. Ya, kalau yang biaya tenaga kerja langsung tadi variabel, kalau ini bersifat tetap atau semi variabel. Ya, tetapannya berapapun jumlahnya seperti itu ya. Supervisor atau semi variabel ya, perubahannya itu tidak proporsional. Nah, biaya ini direncanakan dalam anggaran biaya overhead pabrik. Nah, jadi minggu depan atau selanjutnya kita akan bicarakan tentang biaya overhead pabrik setelah membahas biaya tenaga kerja langsung. Jadi jelas ya, jadi biaya tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi dan mudah dihubungkan dengan outputnya namanya biaya tenaga kerja langsung. Sementara biaya tenaga kerja yang tidak bisa dihubungkan langsung dengan outputnya, meskipun dia bekerja di bagian produksi, tapi itu tidak langsung dikatakan sebagai biaya overhead pabrik. Ya, nanti materinya selanjutnya setelah materi ini. Oke, jadi komponen kedua ya, komponen pertama kemarin adalah anggaran biaya material atau bahan baku. Kemudian hari ini anggaran biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya overhead pabrik. Ya. Oke, silahkan barangkali mau difoto ya, atau mau untuk catatan. Ya. Jadi setelah proyeksi penjualan, kemudian dijabarkan dalam anggaran produksi dipecah ya menjadi 3 bagian, yaitu anggaran anggaran biaya bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya pabrik, dan nanti terkait juga nanti anggaran biaya penjualan. Jadi yang mensupport bagian produksi atau mendistribusikan ya barang tadi ke konsumen, itu disebut dengan biaya penjualan. Nanti selanjutnya, jadi ini berangkaian ya. Jadi mata kuliah ini berurutan satu dengan yang lain, saling terkait ya, karena nanti setelah ditentukan posisi penjualan, tentukan produksi dijabarkan ke dalam anggaran bahan baku, anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, selanjutnya nanti biaya administrasi atau penjualan ya. Nanti setelah itu terus berurutan terus menerus sehingga menjadi satu satuan ya, sehingga nanti Anda memahami apa isi dari mata kuliah anggaran atau budgeting. Kemudian Anda tahu ya, jadi perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi itu disebut perusahaan manufaktur ya, bukan industri ya. Itu saya sudah sampaikan di manajemen strategi. Yang namanya industri adalah sekelompok perusahaan yang
bisnisnya relatif sama. Sementara perusahaan yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi disebut dengan perusahaan manufaktur. Ya, jadi perusahaan manufaktur dia ada salah satu komponennya adalah biaya tenaga kerja langsung. Nah, komponen biaya tenaga kerja langsung nanti tergantung dari teknologi yang dipakai atau yang digunakan. Anda tentu tahu ya, ada perusahaan manufaktur yang teknologinya sederhana ya, misalnya UMKM ya kan, atau perusahaan-perusahaan yang padat tenaga kerja ya, labor intensif, misalnya pabrik apa? Ya, furniture mungkin ya, pabrik rokok misalnya, itu kan masih banyak tenaga kerja langsungnya ya. Nah, atau teknologinya relatif sederhana. Maka lebih banyak menggunakan padat tenaga kerja, lebih banyak menggunakan tenaga kerja langsung. Sementara nanti kalau perusahaan itu sudah menggunakan teknologi yang sudah maju, ya kan, nah, biaya tenaga kerja langsung itu relatif sedikit, relatif rendah, karena atau disebut dengan capital ataupun ya capital intensif ya, atau mesin intensif gitu kan, lebih banyak mesinnya. Sementara tenaga kerjanya sebagai operator ya, sebagai yang menjalankan mesin itu saja, ya kan. Jadi hampir semua otomatisasi atau mekanisasi ya. Jadi perusahaan manufaktur ada dua ya, yang teknologinya sederhana, biasanya padat tenaga kerja, sementara untuk perusahaan yang teknologinya sudah maju, biasanya padat mesin atau capital intensif ya, dan tenaga kerja hanya sebagai operator. Nah, untuk penyusunan anggaran tenaga kerja langsung itu ada dua hal yang harus dihitung ya. Yang pertama nanti anggaran jam kerja langsung, jadi jam kerja langsung diperlukan berapa, lalu biaya tenaga kerja langsungnya berapa ya, atau tarifnya nanti berapa. Ya, jadi untuk menghitung anggaran kerja langsung, meliputi anggaran jam kerja langsungnya per unit berapa, ditambah dengan atau dikalikan dengan biaya tenaga kerja langsung ya, tarifnya berapa. Nah, anggaran jam kerja langsung ini tujuannya apa? Untuk merencanakan berapa jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan untuk menyelesaikan produksi yang direncanakan pada satu periode. Ya, jadi anggaran jam kerja langsung ini merencanakan ya, jumlah jam kerja langsung yang diperlukan untuk menyelesaikan produksi ya dalam satu periode ya, misalnya triwulan, semesteran atau tahunan. Ya, jadi itu nanti kita bagi menjadi triwulan misalnya ya, triwulan 1 Januari, Februari, Maret, triwulan 2 April, Mei, Juni, triwulan ketiga Juli, Agustus, September, kemudian triwulan keempat adalah Oktober, November, Desember. Itu. Nah, jam kerja langsung itu ukurannya apa? Satuan waktu ya, misalnya jam atau menit yang dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk menyelesaikan satu unit produksi. Ya, jam kerja langsung itu ukurannya apa? Atau satuannya ya, satuan waktunya adalah jam atau menit. Nah, anggaran jam kerja langsung nanti menentukan berapa jumlah tenaga kerja untuk masing-masing tahap dalam proses produksi ya. Nanti kalau ada contohnya ya, contoh kasusnya, sehingga mungkin Anda akan lebih memahami. Nah, anggaran besar kecilnya jam kerja langsung tergantung pada anggaran produksi ya. Kemarin makanya saya katakan anggaran terkait dengan materi sebelumnya ya, proyeksi penjualan, nanti anggaran produksi ya, kemudian dengan juga standar pemakaian jam kerja langsung, jadi gitu. Jadi anggaran jam kerja langsung besar kecilnya tergantung pada anggaran produksi. Ya, anggaran produksi tergantung dari kebijakan produksi yang digunakan ya. Kemarin apakah mau konstan ya produksinya sama setiap triwulan atau bergelombang menyesuaikan dengan penjualan, atau moderat ya. Meskipun bergelombang tapi tidak terlalu fluktuatif ya. Kemudian berikutnya adalah standar pemakaian ya, standar pemakaian jam kerja langsung. Di sini adalah jumlah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu unit produk. Gitu. Perlu standar ya, standarnya berapa untuk menyelesaikan satu unit produk, misalnya seperti itu. Jadi ada dua komponen ya, anggaran produksi dan juga standar pemakaian jam kerja langsung. Ya, tentunya ini teorinya dulu ya, awal-awalnya adalah teorinya, kemudian nanti ada contoh kasusnya sehingga Anda tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya.
Ya, jadi teknologinya mempengaruhi jumlah tenaga kerja langsungnya, kemudian juga produksi ya, yang di kebijakan produksinya ya, apakah nanti konstan, bergelombang atau moderat, termasuk juga standar pemakaian jam kerja langsungnya. Nah, ini akan menentukan besarnya anggaran jam kerja langsung. Oke, silahkan kalau mau difoto dulu. Oke, sudah. Oke. Nah, untuk mendapatkan standar jam kerja itu dari mana? Nah, ini ada beberapa cara bagaimana kita mendapatkan data tentang standar jam kerja ya. Jadi standar kerja beberapa cara bisa kita pakai. Yang pertama adalah observasi. Jadi observasi kita menghitung misalnya produk yang dihasilkan dalam satu periode, misalnya 1 bulan. Ya. Bulan terakhir itu berapa sih keseluruhan jam kerja yang digunakan, kemudian dibagi dengan hasil produksinya. Jadi total jam kerja yang dibutuhkan dibagi dengan hasil produksi tentu menjadi standar jam kerja langsung untuk per unit produk, ya kan? Bisa juga dari apa? Dari pengamatan ya, observasi dari pengamatan selama dicatat selama 1 bulan ya, tiap harinya dicatat, kemudian di rata-ratanya berapa, misalnya atau total jam kerjanya berapa, kemudian total unit produksinya berapa, lalu dibagi sehingga ketemu standar jam kerja langsung per unit produk. Nah, berikutnya adalah data historis. Jadi berdasarkan data masa lalu ya, jadi pengalaman perusahaan sebelumnya ya, data produksi dan jam kerja yang digunakan pada suatu periode. Nah, kemudian dari data historis tadi digunakan sebagai standar waktu yang akan datang. Jadi waktu yang akan datang itu berapa? Tergantung dari data historis ya, bisa saja berubah, tapi kan kalau tidak berdasarkan data historis itu perusahaan punya patokan ya, punya dasar untuk menentukan standar jam kerja. Nah, jadi data produksi dan jam kerja yang digunakan pada suatu periode, kemudian itu digunakan sebagai standar waktu yang akan datang. Ya, jadi observasi dari pengamatan, kemudian dari data historis, data masa lalu, ya kan. Kemudian juga mengikuti standar yang digunakan oleh perusahaan sejenis. Nah, ini kalau ada datanya ya, itu sebagai pembanding. Jadi misalnya di perusahaan lain berapa misalnya. Itu kalau memungkinkan ya, karena biasanya di Indonesia susah ya. Karena mereka tidak mau mengekspos datanya karena itu satu rahasia bagi perusahaan ya, sehingga kemudian disembunyikan biasanya. Di Indonesia susah. Ya kan? Kemudian mengikuti standar yang telah diterapkan oleh industri ya. Nah, seperti itu. Ya, kembali lagi tentang data itu Indonesia agak susah ya mendapatkan data ini karena memang keterbukaannya susah ya di Indonesia. Karena itu dianggap sebagai rahasia ya bagi perusahaan. Oke, kemudian rumus dari anggaran jam kerja langsung adalah apa? Anggaran produksi dikalikan standar jam kerja langsung. Jadi berapa anggaran jam kerja langsungnya tergantung dari anggaran produksinya kali standar jam kerjanya. Ya, nanti kalau misalnya produksinya berapa, 2000 misalnya, standar jam kerjanya 2 jam ya, 2000 kali 2 jam. Maka anggaran jam kerja langsungnya adalah 2000 kali 2 jam, misalnya 4000 jam kerja langsung, misalnya seperti itu. Nah, anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, setelah anggaran jam kerja langsung tadi tersusun ya, setelah anggaran jam kerja langsung tersusun, selanjutnya menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung. Ya, jadi anggaran biaya tenaga kerja langsung dalam 1 tahun itu dipakai sebagai dasar untuk menentukan besarnya biaya tenaga kerja langsung per unit. Nah, jadi anggaran biaya tenaga kerja langsung selama 1 tahun digunakan sebagai dasar menentukan besarnya biaya tenaga kerja langsung per unit produk. Nah, selanjutnya untuk menentukan harga pokok produksi per unit bersama dengan biaya material dan biaya berat pabrik. Seperti saya sampaikan tadi ya, jadi ada 3 komponen biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Itu menjadi komponen dari harga pokok produksi. Ya. Oke.
Anggaran biaya tenaga kerja langsung dalam 1 tahun tergantung pada apa? Anggaran jam kerja langsung, ya, anggaran jam kerja langsung. Jadi semakin besar anggaran jam kerja langsung pada masing-masing bagian produksi, maka anggaran biaya tenaga kerja langsung secara keseluruhan semakin besar. Jadi hubungannya apa? Proporsional ya. Semakin banyak jam kerja langsung yang diperlukan pada bagian produksi, otomatis anggaran biaya tenaga kerja langsungnya secara keseluruhan juga semakin besar ya. Jadi ada peningkatan yang proporsional. Nah, disebut sebagai apa? Variabel ya, karena peningkatannya juga sesuai dengan perubahan ya, peningkatan atau perubahan sesuai dengan perubahan produksinya. Oke, jadi anggaran biaya tenaga kerja langsung dalam 1 tahun tergantung satu anggaran jam kerja langsung. Lalu yang kedua adalah tarif ya, upah per jam kerja langsung. Jadi tarif upah pada masing-masing bagian mungkin berbeda ya besarnya. Semakin tinggi upah pada bagian produksi maka biaya tenaga kerja langsung total juga semakin besar. Nah, anggaran biaya tenaga langsung adalah anggaran jam kerja langsung dikalikan tarif upah ya per jam kerja langsung ya. Nanti ada contohnya. Ya, jadi tadi tergantung apa anggaran jam kerja langsung tergantung 2 hal ya, anggaran jam kerja langsung dan juga tarif per jam kerja langsung. Supaya lebih mudah nanti kita lihat contoh kasusnya ya, sehingga nanti Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap gitu ya. Oke, ini contohnya ya. Ya, ini contohnya. Jadi pada tahun 2020 direncanakan oleh PT ABC akan memproduksi sebagai berikut ya, misalnya triwulan 1 1.200 unit, triwulan kedua 1.300 unit, triwulan 3 1.400 unit, dan triwulan keempat 1.600 unit. Nah, untuk memproses bahan mentah menjadi produk jadi melakukan melalui 2 tahap ya. Jadi harus melewati bagian produksi yang mencampur ya, mixer, dan kemudian bagian produksi finishing ya. Jadi untuk bagian produksi pencampuran tadi dibutuhkan 2 jam kerja langsung per unitnya ya. Kemudian untuk bagian produksi finishing 3 jam kerja langsung. Nah, tarifnya pada masing-masing bagian adalah bagian produksi pencampuran tadi per jamnya adalah Rp600 dan pada bagian produksi finishing sebesar Rp750. Nah, pertanyaannya adalah susunlah anggaran tenaga kerja langsung tahun 2020 dalam anggaran JKL, jam kerja langsung, dan biaya jam kerja langsung. Oke, silakan dicatat.
Oke, sudah? Sudah, Pak. Ya, kita lihat cara penyelesaiannya ya. Ya. Ini tadi kan produksinya ya 1.200 triwulan 1, 2 dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini contohnya. Nah, ini ya, ini triwulan 1, 2, 3, 4 ya. Di produksinya triwulan 1 1.200, triwulan kedua 1.300, 1.400, 1.600. Totalnya 5.500 ya selama 1 tahun. Nah, tadi masuk ke bagian mixer ya, pencampuran itu jam kerjanya berapa? 2 jam kerja langsung ya. Sehingga kebutuhannya berapa? Ya untuk pencampuran ya tadi 1.200 kali 2, 2.400 untuk triwulan pertama, 1.300 kali 2, 2.600 untuk triwulan kedua, 1.400 kali 2, 2.800 untuk triwulan ketiga, 1.600 kali 2, 3.200 untuk triwulan keempat. Nah, kalau kita total kebutuhan jam kerja langsungnya adalah 11.000 ya, perkalian dari masing-masing produksi kali jam kerja langsung yang diperlukan atau standar ya, jam kerja langsung masing-masing produk ya, jadi tinggal mengalikan. Makanya 5,5 kali 2 yang 11.000. Demikian juga untuk bagian finishing ya. Jadi bagian finishing tadi membutuhkan 3 jam kerja langsung ya per unit produknya. Sehingga 1.200 kali 3, 3.600, 1.300 kali 3, 3.900, 1.400 kali 3, ya kan? 1.400, 4.200, 1.600 kali 3, 4.800. Ya kan, kalau di total 16.500. Ya, sehingga jam kerja langsung per triwulan ya 2.400 tambah 36 6.000, 2.600 tambah 39 itu 6,5 untuk triwulan kedua, 2.800 ditambah 4.200 untuk triwulan ketiga, 3.200 ditambah 4.800, 8.000 untuk triwulan keempat. Nah, totalnya adalah 11.000 ya ditambah dengan 16.500 sama dengan 27.500 ya. Total jam kerja langsung yang diperlukan untuk memproses apa tadi produk yang sejumlah 5.500 yang melalui 2 unit bagian produksi ya, bagian pencampuran dan bagian finishing. Oke, silakan dicatat.
Sudah? Sudah, Pak. Ya, kita lihat anggaran biaya tenaga kerja langsungnya. Itu kan tadi bagian pencampuran kan dibutuhkan waktu 11.000 ya, 11.000 jam kerja langsung.
bagian finishing 16.500 ya. Sorry. Nah, sementara tarifnya tadi berapa? 600 ya per jamnya. Sementara ini adalah 750. Maka dikalikan 11.000 untuk pencampuran tadi. 11.000 jam kerja langsung kali tarifnya ya. 16.600 misalnya ketemunya 6.600. Untuk bagian finishing 16.500 kali 750 rupiah. Sehingga ketemunya 12.375.000. Kemudian dijumlahkan ya. Untuk bagian pencampuran ya mixer maupun finishing ketemunya 18.975. Sehingga biaya tenaga kerja langsung per unitnya berapa? Ya 18.975 tadi dibagi dengan ini total unitnya berapa? 5.500. Jadi produksinya 5.500. Maka kemudian biaya per unitnya adalah 3.450 dengan cara membagi ya jam kerja langsungnya tadi ya untuk di dua bagian produksi tadi ya. Bagian pencampuran dan finishing dikalikan dengan tarifnya ya, tarif jam kerja langsungnya 11.000 kali 600 dan 16,5 kali 750 di total menjadi 18.975.000 dibagi dengan produksinya berapa? 5.500 unit. Maka per unitnya itu dibebani biaya sebanyak Rp3.450. Tentu nanti akan dijumlahkan dengan biaya material dan nanti biaya pabrik akan menjadi harga pokok produksi. Oke, silakan. Sudah?
Sudah? Sudah, Pak. Oke ya, sudah ya. Nanti kita akan overview untuk oke ya, jadi lihat ya. Halo? Sudah, Pak. Ya, jadi komponen ketiga dari harga pokok produksi adalah setelah biaya bahan baku ya, anggaran biaya bahan baku, nanti anggaran dari biaya tenaga kerja langsung, dan nanti kita lanjutkan minggu depan juga anggaran biaya overhead pabrik ya. Jadi sudah dipaparkan ya. Jadi biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain biaya material atau bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung tadi. Kalau tenaga kerja yang di bagian produksi tetapi tidak terlihat langsung di dalam output, itu nanti akan masuk ke biaya overhead pabrik. Nah, karakteristik dari BOP itu ada 3 ya. Jadi ada yang kaitan dengan biaya tetap, ada yang biaya variabel, dan ada yang biaya semi variabel ya. Itu nanti awalnya teori, kemudian nanti akhirnya akan ada contoh kasusnya ya, sehingga nanti Anda lebih mudah memahaminya ya. Anda tentu masih ingat di dulu matematika ataupun di akuntansi ya, yang namanya biaya tetap atau di pengantar bisnis ya. Jadi biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap atau fix ya, tidak berubah, maka disebut fixed cost pada berbagai tingkat produksi, meskipun nanti ada batasan level ya. Jadi biaya yang jumlahnya tetap tidak berubah pada berbagai tingkat produksi atau level tertentu ya, biasanya seperti itu. Nah, biaya tetap itu meliputi apa? Depresiasi ya, penyusutan gedung, mungkin mesin, kendaraan, ya, termasuk juga gaji pegawai bagian produksi yang terkait dengan administrasi, itu masuk BOP, ya kan? Jadi 3 jenis nanti yang masuk BOP adalah yang pertama yang biaya tetap, yang jumlah tetap pada berbagai tingkat produksi ya, yang meliputi nanti depresiasi ya, depresiasi gedung, mesin, kendaraan ya, gaji pegawai, dan tentunya gajian pegawai bagian produksi yang terkait dengan administrasi. Itu kalau depresiasi, terkait dengan depresiasi macam-macam ya, ada depresiasi yang sama setiap tahun, ada depresiasi yang di awal tahun dan paling besar, kemudian di susunan paling kecil karena sesuai dengan manfaat yang diterima ya. Ada sudah bahas di pengajar akuntansi ya. Asumsikan Anda sudah memahami itu ya. Jadi ada depresiasi yang di awalnya itu besar karena memang penggunaannya besar ya atau banyak, kemudian di akhir-akhir karena kinerjanya sudah mulai menurun, maka pembebanannya juga semakin kecil. Ada yang seperti itu. Ada yang sama ya, setiap tahunnya dibebankan sama. Jadi nanti misalnya mobil ya,
usia ekonomisnya misalnya 10 tahun. Nah, nanti ada nilai sisanya misalnya berapa juta. Ya kan? Sama dengan kasus-kasus sekarang kalau yang sedang nge-Grab ya. Gokar misalnya itu juga harus menghitung seperti itu ya. Jadi karena katanya 5 tahun harus ganti misalnya. Ya harus dihitung ya. Jadi misalnya mobil seharga 150 juta itu 105 misalnya 5 tahun ya. 5 tahun harus depresiasikan. Nanti kemudian kira-kira harga mobil setelah 5 tahun itu berapa ya. Itu adalah nilai residunya ya. Nanti dari residu misalnya 150 juta, nanti setelah 5 tahun laku 50 misalnya. Oh berarti selama 5 tahun harus depresiasikan masing-masing berapa? Ya 100 juta dibagi 5 misalnya ya. Ya kan, sekitar berapa? 20 jutaan ya. Dan 20 jutaan depresiasinya setiap tahunnya sama misalnya. Atau yang di awal misalnya 30 juta, kemudian turun sampai tahun ke-5. Habis kemudian di nilai sisanya tadi residunya kemudian ditambah dengan depresiasinya harus untuk membeli mobil baru misalnya kan, karena 5 tahun harus ganti dengan mobil yang baru misalnya seperti itu. Kemudian yang sifat biaya operasional berikutnya adalah biaya variabel ya. Jadi biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan jumlah produksi ya. Misalnya biaya bahan penolong. Jadi bahan penolong itu ya bukan utama, hanya sebagai supporting ya. Misalnya kalau di perusahaan furniture misalnya ya lem, mungkin paku ya kan. Jadi contohnya adalah biaya bahan penolong seperti itu masuk biaya variabel ya. Contoh BOP yang di atas itu depresiasi dan gaji pegawai bagian produksi yang terkait dengan administrasi. Kemudian biaya variabel adalah biaya bahan penolong dan berikutnya adalah biaya semi variabel ya. Biaya yang jumlahnya berubah tetapi tidak proporsional ya. Beda dengan biaya variabel tadi kan. Biaya variabel tadi jumlahnya perubahannya proporsional, semakin tinggi jumlah produksi tentu semakin banyak, semakin menurun ya semakin kecil. Tapi biaya semi variabel tidak. Biayanya berubah tetapi tidak proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Misalnya contohnya apa di situ? Biaya pemeliharaan ya atau maintenance dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Jadi contohnya seperti itu. Ya, jadi kita akan bahas ya minggu depan tentang biaya BOP ini yang merupakan bagian dari harga pokok produksi ya, sehingga nanti lengkap. Setelah minggu kemarin itu kita biaya tenaga kerja langsung, kemudian biaya bahan baku ya, kita membuat anggaran bahan baku, kemudian hari ini biaya tenaga kerja langsung, minggu depan biaya pabrik ya, ini kan komponen dari harga pokok produksi ya, sehingga nanti lengkap pemahaman kita. Nanti kita lanjutkan dengan biaya administrasi umum, kemudian biaya penjualan dan karakteristik biaya yang lain ya, nanti akan kita diskusikan sehingga nanti setelah lulus ya, setelah menyelesaikan mata kuliah budgeting ini Anda tahu ya secara lengkap isi dari budgeting itu seperti apa. Meskipun nanti tetap ada progres ya, tahun-tahun yang akan datang akan berubah terus misalnya metode penentuan anggaran. Tapi memang anggaran ini memang diperlukan ya sebagai rencana jangka panjang ya bagi perusahaan, rencana jangka pendek bagi perusahaan untuk menentukan ya apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang ya. Dengan rencana ada mengatakan ketika rencana itu bagus maka 50% pelaksanaan di tangan, ada yang mengatakan seperti itu ya. Jadi anggaran juga harus dilakukan atau membuat anggaran supaya pelaksanaan jadi semakin bagus ya. Oke ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan kali ini ya. Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Semoga semuanya sehat dan bahagia. Insya Allah kita lanjutkan minggu